Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ya. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Tentu dong, siap ya. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi semangat belajar kalian harus tetap menggebu-gebu seperti halnya ketika kita masih bisa ke sekolah. Oke, pada pertemuan kali ini, Bu Laila akan menjelaskan tentang isomer, reaksi, dan sifat dari gugus fungsi senyawa karbon. Oke, tujuan kita pada hari ini adalah kita akan belajar tentang isomer, sifat-sifat, reaksi identifikasi dan kegunaan alkana, alkanol, alkoksi alkana dan sebagainya ya. Juga rumus strukturnya dengan kaitannya dengan sifat kimianya dan hubungan antara sifat senyawa tersebut dengan beberapa gugus fungsi. Oke, yang pertama ya, kalian sudah mengenalkan beberapa gugus fungsi dari senyawa karbon. Nah, kita akan membaginya dulu ya menjadi 3 pasangan di sini ya, yaitu alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, dan asam karboksilat dengan ester. Ya, jadi kita bagi 3 dulu. Jadi kan ada 6, kita bagi 3 ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang rumus molekul alkohol dan eter. Seperti yang kita pelajari kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu CnH2n plus 2O ya. Oke, ini coba seperti ini, kalian perhatikan ya. Misalkan Bu Lala punya C2H6O ya, ini adalah rumus molekul dari alkohol dan eter. Coba kita buat rumus strukturnya. Rumus struktur kan bisa macam-macam ya kan, karena ada banyak isomernya. Tapi di sini kita ambil satu aja yang mudah ya. Untuk C2H6O untuk alkohol menjadi seperti ini. Menjadi rumusnya adalah C3CH2OH ya. Sedangkan untuk yang eter ya juga sama, O-nya di tengah diapit oleh CH3 sehingga nama untuk senyawa alkohol ini adalah etanol, sedangkan eter adalah dimetil eter atau metoksimetana. Ingat ya, eter punya 2, bisa menggunakan iopak atau menggunakan trivia, terserah kalian. Oke, rumus molekulnya. Sedangkan kalau misalkan kita punya C4H10O juga sama, ternyata bisa digunakan untuk alkohol dan untuk eter. Untuk alkohol namanya adalah butanol, sedangkan untuk eter namanya adalah dietil eter atau etoksietana. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya alkohol dan eter itu karena memiliki rumus molekul yang sama, bahwa mereka itu berisomer fungsi. Ya, berisomer fungsi. Ya, meskipun alkohol sama eter juga bisa memiliki isomer kerangka, tapi mereka berdua adalah isomer fungsi. Jadi rumus molekulnya sama, namun rumus strukturnya berbeda. Lanjutkan adalah ini. Kita perhatikan sifat fisik dan kimianya ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang sifat fisiknya. Untuk alkohol dia bersifat polar, sedangkan eter tidak. Ya, kebalikannya. Titik didihnya untuk yang alkohol tinggi, ya karena dia ada ikatan hidrogen antara O sama H. Sedangkan eter karena tidak ada OH atau ikatan hidrogennya, maka titik didihnya rendah. Sedangkan kelarutannya dalam air, untuk alkohol mudah bercampur dengan air, sedangkan eter kebalikannya, sukar. Wujud alkohol ketika dia C-nya hanya 1-4, C kecil, maka dia zat cair tapi dia lebih encer. Sedangkan kalau C-nya lebih tinggi 5-9, maka dia zat cair juga namun kental. Dan alkohol itu dia adalah bentuknya ketika C-nya sampai 10, maka dia padat. Sedikit berbeda dengan eter. Eter itu berwujudnya cair dan dia pada suhu rendah itu mudah menguap dan mudah terbakar. Jadi dia meskipun alkohol sangat mudah terbakar ya, seperti bensin atau spiritus, namun eter lebih bahaya, lebih sensitif lagi terbakarnya. Selanjutnya adalah sifat kimia. Oke, sifat kimianya adalah kita lihat di sini ada 3 yang kita perhatikan. Ada yang pertama reaksi dengan natrium, ya alkohol dan eter. Lalu PCl3 ya, PCl3 dan PCl5 ya. Sorry, ini PCl5 ya, boleh agak salah di sini. Oke, saya ganti aja di sini biar kalian ini PCl5 ya. Oke, sama-sama bisa bereaksi, begitu juga dengan asam halida atau asam halogen juga sama-sama bisa bereaksi. Artinya dari 3 reaksi ini kita bisa melihat bahwa cara kita untuk mengetahui perbedaan antara
alkohol dan eter adalah dengan cara kita harus mereaksikan dengan natrium. Ya, kenapa? Bentuknya kan sama, warnanya juga sama, wujudnya juga sama. Maka caranya yang paling gampang untuk mengetahui mana yang eter, mana yang alkohol adalah dengan mereaksikan dengan natrium. Karena apa? Alkohol itu bisa bereaksi dengan natrium menghasilkan natrium etanolat dengan dan gas hidrogen, sedangkan dengan eter natrium tidak bisa bereaksi. Jadi ini cara identifikasinya. Lalu berikutnya adalah, kita bahas yang kelompok kedua, yaitu aldehid dan keton. Rumus molekulnya kita coba yang C3H6O ya. Untuk yang aldehid jadinya seperti ini ya. Ini C-nya 3, hanya ada 3, ada 6 sama O. Namanya adalah propanal atau propinaldehid. Oke. Sedangkan keton ya juga sama, kita buat rumus strukturnya, namanya adalah dimetil keton. 2 metil keton atau propanol. Kita coba lagi misalkan dengan C5. Saya coba dengan C10, boleh kalau mau ya, nggak masalah ya. Oke, untuk C5H10 juga bisa aldehid namanya pentanal, sedangkan pada keton namanya adalah menjadi dietil keton. Ini boleh misalkan kalian metil propil keton bisa ya. Ini rumus strukturnya ini nggak baku, bisa kalian rubah-rubah ya. Yang penting adalah C jumlahnya sesuai dengan rumus molekulnya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata dengan rumus molekul yang sama, aldehid dan keton menampilkan rumus struktur yang berbeda. Artinya di sini sama seperti tadi, aldehid dan keton merupakan satu isomer fungsi. Ya, jadi mereka terkait berhubungan dengan isomer fungsi aldehid dan keton. Ya, kita cek lagi berikut adalah sifat fisik dari senyawa aldehid dan keton. Karena ini pasangan, makanya saya buat jejer biar tahu perbedaannya. Untuk kepolarannya, aldehid sama-sama polar, keton juga polar. Wah, sama ya. Terus titik-titik juga sama-sama rendah. Kelihatannya juga sama-sama rendah. Wujudnya pun tidak jauh berbeda. Artinya kita tidak bisa membedakan secara kasat mata ya, mana yang aldehid, mana yang keton. Oke, kita sekarang cek ke sifat kimianya. Sifat kimianya adalah untuk aldehid dan keton. Yang pertama adalah bahwa aldehid dan keton nih, jadi ketika pembuatannya, untuk pembuatan aldehid itu dibuat dari alkohol primer, dari oksidasi alkohol primer, sedangkan keton dibuat dari alkohol sekunder, sama-sama menggunakan KMNO4 dan atau K2CR2O7 sebagai katalisnya. Ya, jadi ini menghasilkan propanal, alkanal atau aldehid, sedangkan ini menghasilkan keton ya. Oke. Sedangkan ini ketika direaksikan dengan reagen Fehling, ya ketika dengan reagen Fehling ternyata aldehid muncul endapan merah bata, tapi keton tidak ada apa-apa, tetap masih tidak ada perubahan. Sedangkan dengan reagen Tollens juga sama, aldehid menghasilkan cermin perak, sedangkan keton tidak bereaksi. Sehingga dari sini, karena tadi sifat fisiknya sama semua, maka cara kita untuk mengidentifikasi, membedakan antara aldehid dan keton menggunakan sifat kimia, yaitu dengan melakukan uji reagen Fehling dan Tollens. Jadi gambarnya untuk yang Fehling ya, Fehling itu warnanya biru, ada Fehling A, ada Fehling B. Warnanya biru, ketika dia reaksikan dengan aldehid, maka dia akan nampak ada warna merah seperti ini. Kita biarkan nanti dia ada endapan di bawah. Kalau di gambar ini tidak tampak ya endapannya ya, tapi dia ada endapan warna merah bata. Sedangkan kalau yang keton diberi Fehling, maka seperti ini hasilnya. Tidak ada apa-apa, tidak mengalami perubahan ya. Oke, lanjut lagi ini. Sedangkan untuk yang menggunakan Tollens juga sama seperti ini ya. Jadi ini adalah tabung reaksi yang diberikan aldehid di sini ya. Aldehid itu adalah glukosa, ini aldehid kan. Tambahkan reagen Tollens, ternyata dia timbul cincin perak. Cincin perak itu ya seperti di pinggir-pinggirnya itu ada kayak perak gitu. Iya, cincin perak namanya. Sedangkan kalau yang keton tidak bisa menghasilkan apa-apa, masih normal, masih tidak ada perubahan ya. Jadi ini cara kita membedakan antara aldehid dengan keton. Selanjutnya adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok dari asam karboksilat dan ester dengan rumus CnH2NO2. Ini adalah rumus, coba kita bandingkan rumus molekulnya. Saya punya C2H4O2 ternyata bisa menjadi rumus strukturnya karboksilat, juga bisa dengan ester.
dengan nama yang beda-beda. Kalau karboksilat namanya adalah asam etanoat, tapi kalau ester metil metanoat. Sama juga ketika kita coba pada rumus struktur rumus molekul C4H8O2. Ya, keduanya juga bisa membuat suatu rumus struktur yang berbeda dengan nama yang berbeda, namun ya rumus molekulnya tetap sama. Artinya di sini bahwa sama seperti yang sebelumnya, bahwa asam karboksila dengan ester itu memiliki hubungan yaitu berisomer fungsi. Ya. Oke. Nah, kita cek lagi sekarang dengan sifat fisiknya. Wow, tidak terlalu beda ya, sama seperti yang sebelumnya tadi. Kepolarannya juga sama-sama polar, bahkan karboksilat lebih polar lagi. Titik juga sama-sama tinggi meskipun asam karboksilat lebih tinggi daripada ester. Kelarutan dalam air pun sangat besar ya, sama-sama juga, sedangkan wujudnya pun juga sama. Nah, ini ada satu perbedaan yang paling mencolok di sini ya. Asam karboksilat ketika suhunya C-nya 4 sampai 10, dia cair, baunya seperti kambing. Artinya baunya nggak enak ya, busuk. Sedangkan kambing itu diibaratkan seperti baunya menyengat ya, bukan baunya kayak kambing, bukan, tapi baunya menyengat dan tidak terlalu sedap lah. Sedangkan pada pada C10 maka dia cenderung tidak berbau apa-apa. Namun ketika beda hal dengan ester, itu ketika C-nya kurang dari 10, dia justru mudah menguap dan memiliki bau yang sedap. Wow, bau yang sedap, jadi enak ya. Inilah yang digunakan untuk membuat parfum atau membuat makanan aroma-aroma buah. Nah, itu menggunakan ester ya. Ingat kemarin kita belajar bahwa ester itu bisa digunakan untuk essence atau bisa untuk perasa pembuat harum. Sehingga kalau kita beli makanan, minuman yang murah, kok bisa bau jeruk padahal nggak ada jeruknya, ya kan? Kita kok beli essence itu ya rasa stroberi padahal nggak ada stroberi, ya itu adalah bukan buah asli tapi menggunakan keton karena dia karakternya adalah memiliki bau yang sedap. Sedangkan kalau dilihat dari sifat kimianya, wow, reaksinya banyak ya. Nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan aja di sini. Bahwa asam karboksilat itu bisa bereaksi dengan basa, sama juga ester juga bisa bereaksi dengan basa juga. Bedanya kalau karboksilat itu menghasilkan garam dan air, sedangkan ester menghasilkan garam dan alkohol. Ketika direaksikan dengan alkohol, asam karboksilat itu membentuk ester dan air. Jadi membentuk esternya. Sedangkan kalau ester ya direaksikan dengan alkohol ya menghasilkan ester yang lain. Jadi ester bentuk lain. Jadi kalau karboksilat dengan alkohol membentuk ester, ester dengan alkohol bentuk ester yang lain. Untuk reduksi, ketika asam karboksilat direduksi, maka dia menghasilkan alkohol primer. Sama halnya juga dengan ester, ketika dia direduksi juga akan menghasilkan alkohol primer. Ya, reaksi dengan amonia di sini juga sama, ketika karboksilat maka dia bentuk amida dan air, sedangkan ester juga sama bentuk amida tapi dia dengan alkohol ya. Jadi bedanya kalau karboksilat itu kebanyakan reaksinya menghasilkan air, sedangkan kalau ester reaksinya menghasilkan alkohol. Maka dia juga cenderung lebih mudah menguap ya. Dari sampai perbedaan sifat kimia dan fisika, maka cara membedakan yang paling mudah sederhana antara asam karboksilat dan ester adalah dengan melakukan uji bau. Ya, karena apa? Karena asam karboksilat memiliki bau yang sedikit menyengat dan tidak terlalu sedap ya. Sedangkan ester memiliki aroma yang harum seperti ini. Ini adalah contohnya adalah asam formiat, asam formiat dan karboksilat juga baunya juga tidak terlalu. Sebetulnya saya mau mencari contoh yang lebih seperti asam cuka. Asam cuka juga jenis juga cuka, terus apa lagi ya? Yang baunya memang agak nggak enak ya, sedangkan kalau ester itu essence, itu adalah contoh dari ester. Oke anak-anak, sekian dulu ya untuk hari ini penjelasannya dari Bu Laila. Jika ada kesalahan, ada pertanyaan, ada diskusi, kita diskusi aja langsung di Google Classroom ya. Dan jangan lupa banyak belajar, tetap semangat meskipun masih di rumah saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.